Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada kesempatan malam ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan untuk menghadiri satu obrolan insyaallah malam ini yang kita sebut dengan teman cerita. Ahilman malam ini mengundang seseorang, dua orang sih tepatnya, yang insyaallah akan hadir memberikan inspirasi dalam hidupnya dan sekaligus juga bisa memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum Ahilman invite tamu kita pada kesempatan malam hari ini, silakan di absen dulu yang sudah hadir dari mana saja. Dan insya Allah kabar baiknya adalah bahwa malam ini seperti biasa di kajian live Instagram Ahilman akan ada giveaway untuk teman-teman yang beruntung. Sederhana tugasnya, yaitu challenge-nya sederhana, yaitu teman-teman buat kata-kata terbaik atau quotes terbaik dari obrolan Ahilman dengan tamu istimewa kita nanti. Kemudian post di story-nya, jangan lupa tag Ahilman Fauzi dan juga tag tamu istimewa kita. Ya, agar menghadirkan keberkahan pada kesempatan malam hari ini, mari sama-sama kita buka pertemuan kita terlebih dahulu sebelum Ahilman invite tamu kita pada kesempatan malam ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan obrolan kita malam hari ini bermanfaat dan menghadirkan keberkahan serta rahmat Allah dalam kehidupan kita. Dan Ahilman juga masih dalam momentum Syawal ini ingin mengucapkan minal aidin wal faizin untuk teman-teman yang hadir pada kesempatan malam ini. Semoga selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dan mudah-mudahan ada kebaikan dari apa yang kita hadirkan. Langsung saja Ahilman akan undang tamu kita pada kesempatan malam hari ini. Saya tulis dulu judulnya ya. Bentar. Ya. Baik, tamu kita kali ini adalah sahabat saya sekaligus juga adik saya yang mungkin teman-teman kalau Ramadan tidak asing karena di televisi apalagi pas jam-jam sahur selalu ditemani oleh mereka berdua. Dan Masya Allah, satu kehormatan untuk Ahilman dan juga teman-teman hari ini bisa menghadirkan beliau di tengah-tengah kita. Kita invite ya. Baik. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa kabar Ilal, sehat? Alhamdulillah, antum. Alhamdulillah. Masya Allah, kangen betul sama Ilal nih, Masya Ya, Allah. alhamdulillah. Kita Terakhir juga rindu, kangen gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Udah lama tidak bertemu. terakhir ketemu kapan ya? Waktu acara di Lampung kalau nggak salah. Iya, iya. Masya Allah. Iya, iya, iya. Ini Ilal Lovers sudah banyak menanti dan menunggu. Silakan Ahilman berikan kesempatan dulu untuk Ilal menyapa yang hadir pada kesempatan malam ini. Silakan. Hadirin, jeung hadirat, muslimin, jeung muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bertatap muka secara online, tidak langsung ya. Di malam hari ini juga kita bisa berbagi ilmu, kita bisa berbagi pengalaman, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu dan pengalaman tersebut. Tatkala mungkin teman-teman kita ada yang malah nongkrong-nongkrong gak jelas, namun alhamdulillah kita dipilih oleh Allah untuk bertemu di sini dalam majelis ilmu, tentunya insya Allah berkah. Insya Allah. Masya Allah. Eh, Awal aja udah bikin betah gitu ya. Kayaknya kita malam ini ngobrolnya sampai subuh nih kayaknya nih. Masya Allah. Baik, Ilal sebelumnya Ahilman mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan ibadah Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kalah penting, tahniah, selamat kemarin jadi juara 1 aksi di rumah aja. Masya Allah. Dan jadi Ilal itu juara berapa kali berarti ya kalau boleh dihitung? Juaranya 3 kali, juara 1 2 kali, juara 2 1 kali. Jadi waktu 2015 aksi Indosiar itu juara 2. Kemudian aksi Asia juara 1 bersama antum tentunya. Kemudian 2020 beraksi di rumah saja juara 1 lagi, alhamdulillah. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ahilman, kepada teman hijrah dan keluarga Ahilman yang telah banyak mendukung kami, mendoakan kami, memotivasi kami, dan dengan dukungan yang lainnya kami mengucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah. Masya Allah. Dan memang dari awal, kalau Ustadz sempat nanya sebenarnya, Ilal ikutan nggak ya aksi di rumah aja? Kirain Ustadz Ilal nggak ikutan. Yeah. Tapi ternyata muncul, dan kalau sudah muncul ya insya Allah Ahilman juga mendukung, mendoakan yang terbaik untuk Ilal, dan alhamdulillah hasilnya sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan oleh banyak orang. Mudah-mudahan tetap istiqomah, rendah hati, dan jadikan semua itu sebagai ujian untuk bisa naik kelas gitu ya, Ilal ya. Yes, insyaallah. Baik. Jadi seperti halnya tadi Ahilman sampaikan, insya Allah malam ini live kita akan ada giveaway-nya. Jadi Ahilman sudah menyiapkan pulsa gratis untuk teman-teman yang beruntung. Challenge-nya sederhana. Challenge-nya adalah nanti selama kita ngobrol, Ahilman dengan Ilal akan banyak hal-hal yang mungkin inspiratif, menarik. Teman-teman mudah saja, tinggal buat postingan story, kemudian tag Ahilman Fauzi, dan juga tag Ilal Aksi. Nanti 3 orang yang terbaik dan 3 orang yang beruntung akan mendapatkan pulsa lumayan lah di tengah seperti ini untuk nambah-nambah kuota gitu ya. Oke. Baik. Ilal, untuk malam ini kita ngobrolnya santai aja ya. Santai aja, nggak usah serius-serius banget. Apalagi ini kan malam minggu ya. Yang mungkin ya kita tahulah malam minggu untuk sebagian orang jadi malam yang kurang baik sebenarnya, karena dia termenung sendirian, apalagi jomblo dan segala macam gitu ya. Jadi insya Allah kalau ada Ilal, insya Allah malam ini tidak akan kelabu lah. Insya Allah malam ini lebih baik daripada malam minggu yang sebelumnya. Ilal, banyak teman-teman yang masih belum kenal dengan Ilal lebih dalam. Boleh nggak sedikit kenalan, profil, Ilal itu lahirnya kapan, terus tinggalnya di mana, sekarang kesibukannya apa. Dan yang paling penting, gimana caranya ngebedain mana Il, mana Al. Karena Ustadz juga sampai sekarang masih belum tahu mana Il, mana Al gitu ya. Yang paling mudah gimana caranya? Silakan Ilal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ilal waktu itu lahir pada tanggal 05 Oktober tahun 1999 di Kampung Jati, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Nah, lahir di tengah-tengah keluarga sederhana. Alhamdulillah lingkungan di sana juga baik, ada pesantren, banyak madrasahnya juga. Kemudian keluarga juga alhamdulillah
hidup di tengah lingkungan yang baik di Desa Jati itu. Nah, tahun berapa ya? Tahun pokoknya kelas 4 SD kita pindah rumah. Sebelumnya kan di Tarogong, nah sekarang di perbatasan antara Garut Kota sama Kecamatan Cilau. Jadi maksudnya Kecamatan Cilau cuman dekatnya ke Garut Kota, 10 menit lah dari pusat kota. Nah, kelas 4 SD kita pindah ke sini. Jadi TK di sana, SD juga setengah gitu. 3 tahun di Tarogong, SD itu 3 tahun, di sini di Cilau. Kemudian Yang kita yang yang lahir duluan tuh Il atau Al? oh iya, lupa. Yang lahir duluan itu Al. Ya. Oh, Al. Tapi nggak tahu saya sebenarnya gimana. Kenapa Indonesia. kenapa namanya Il Al enggak Al Il? Nah, itu jadi ketika kita tiba di Indosiar kan kumpul tuh, lalu dibagi kokat. Nah, tiba-tiba namanya Ilal gitu sampai sekarang Ilal. Berarti itu pemberian dari tim kreatif dari Indosiar mungkin. Biar Oh. mungkin kalau Al-Il ya kan kalau Al-Il nanti tukar sama Al-Eldul. Oh iya bener. Iya iya iya. Iya iya. Terus kalau boleh tahu beda berapa lama lahirnya? Jadi Al berapa lahir duluan, terus berapa lama setelah itu? Kalau menurut riwayat bedanya 30 menit. Oh, 30 menit. Ya, jadi kan pertama Al dulu lahir. Mm-mm. Terus tadinya Il mau langsung keluar, mungkin cuman istirahat dulu setengah jam baru keluar. Jadi lumayan setengah jam bedanya. Oh, iya iya iya. Jadi Al dulu baru kemudian Il. Iya, Ya, di tanggal yang sama kan? sama tanggalnya sama. Sama-sama. Oke, 25 lanjut. Tadi Fadil akhir. 25 Juli akhir ya. Kalau tadi Masehinya tanggal berapa Masehinya? Tanggal 5 Oktober. 5 Oktober 99 ya. Iya, itu pas hari Oke. jadi Abri itu. Oh, pantesan Ilal seneng banget sama yang namanya TNI-TNI gitu ya. Iya. Oh, Kita iya iya iya. dikit lah. Iya iya iya. Terus lahir, kemudian tadi katanya pindah tinggal kan dari Tarogong ke Cilawu Garut. Jadi teman-teman, Ahilman juga sama orang Garut. Kalau Ilal orang mana tadi? Cilawu ya, sekarang kan Iya. Garut. Kalau Ahilman orang Wanaraja. Kalau sekarang Sucinaraja. Kalau Ilal mah di kota, Ahilman mah di kampung. Tapi sekarang kembali ke sana. Sekarang kembali di kota di Bogor, masih di sini. Iya iya iya. Lanjut terus. Oke. Terus kita beres SD itu masuk ke pondok ke pesantren Darussalam Darussamana Garut di Kampung Sindang Sari. Di sana kita 6 tahun, jadi SMP, SMA-nya di sana istilahnya TMI, Tarbiyatul Mu'allimin Al-Islamiyah. Lanjut kemudian 1 tahun pengabdian, dan setelah itu baru mulai kuliah. Nah, dulu berarti waktu ikut aksi itu kelas berapa ya? Waktu aksi 2015 itu kelas 3 SMP. 3 SMP. Ya, kelas 3 mau ke kelas 4. Lagi akhir, itu lagi ujian. Jadi setiap kali aksi itu lagi ujian akhir terus. Oh, Ahilman tuh pernah dengar katanya waktu di sekolah tuh Ilal sebenarnya nggak terlalu sering ceramah gitu ya katanya. Iya. Dan malah katanya cenderung pemalu, bener nggak sih? Jadi gimana ya? Kan gimana awalnya memang awalnya tidak ada yang tahu kita akan seperti ini, Ustaz. Jadi tidak ada yang menyangka gitu. Awalnya kita hanya di pondok ya seperti teman-teman kita, seperti santri biasa, ngaji, latihan pidato dan yang lain-lain. Nah, tiba-tiba ketika ada aksi kita mencoba gitu, dan setelah dicoba alhamdulillah berhasil. Nah, dari sana terlihat sebuah perbedaan besar gitu antara sebelum dan sesudah. Makanya mungkin ada sebagian yang menyebut pemalu gitu. Karena setelahnya dilihat berani bicara gitu, padahal sebelumnya jarang sekali gitu. Iya. Nah, terus sekarang begini, apa yang membuat Ilal jadi kayak Bim salah Bim gitu ya? Jadi wah berubah gitu dari yang pemalu, tapi jadi pedenya luar biasa tuh.
Apa Ya, tuh? Karena alhamdulillah itu juga berkah dari ini, Ustaz, dari guru-guru kita di pondok yang melatih, Mhm. yang kakak kelas juga yang ikut membantu ketika di pondok, membantu mental kita, membantu keberanian kita dan membiasakan kita untuk berbicara di depan umum di khalayak. Mhm. Nah sekarang gini, kenapa kenapa Ahilman tanya itu? Karena banyak mungkin di antara teman-teman yang apa namanya suka nggak pede gitu ya, Ya. malu mau menampilkan sesuatu. Nah kalau boleh sedikit gitu ya tips menurut Ilal apa sih atau gimana sih caranya agar kita tuh bisa percaya diri gitu dengan diri kita sehingga kita mau tampil gitu. Hal yang paling efektif sebenarnya untuk meningkatkan kepercayaan diri adalah banyak berlatih. Ya dengan banyak, Hmm. karena ketika itu Ilal kan di pondok ada kegiatan yang namanya muhadharah, latihan pidato 3 minggu sekali. Nah itu alhamdulillah sangat berpengaruh terhadap kita. Jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri, berbeda dengan orang yang jarang sekali. Jadi kalau sudah terbiasa berbicara di depan umum, berbicara dengan satu orang dan berbicara dengan 1.000 orang itu sama. Nah, itulah pentingnya berlatih, terus berlatih. Meskipun mungkin teman-teman belum ada yang bicara di banyak panggung, tapi latihan itu bisa dimulai dengan pembicaraan ringan dengan teman-teman, dengan keluarga, dari hal-hal yang terkecil berbicara dengan pembicaraan yang lebih baik, dengan retorika yang lebih baik. Masya Allah. Juga Nah ini persiapannya. gimana gimana? Ya, persiapannya kan Hmm. beda kalau kita berbicara dengan persiapan yang matang sama berbicara dengan istilahnya dengan persiapan yang kosong gitu. Beda dalam keberaniannya, dalam percaya dirinya, dan tentu kan ketika bicara dengan sumber yang misalkan kita ambil dari sumber yang terpercaya, kemudian mengambil kutipan orang-orang yang terpercaya juga, itu akan lebih enak menyampaikannya karena kepercayaan kita dan percaya dirinya itu, pedenya itu akan meningkat gitu. Bagaikan kita persiapan perang. Nah, Hmm. kalau tidak ada persiapan sama sekali, tiba-tiba di kerajaan kita diserang, pedang belum diasah, mesiu belum disiapkan, meriam belum dijajarkan, itu akan sangat repot sekali. Namun berbeda ketika kita sudah tahu tanggal sekian akan perang, pedang sudah diasah, pasukan sudah diatur, strategi sudah disiapkan, itu perang akan penuh dengan kepercayaan diri dan keberanian. Jadi intinya kalau mau lebih pede tentu harus persiapan, harus Iya, latihan, dan iya, kita iya, harus memastikan gitu ya dengan hal-hal yang sederhana dulu sampai iya, kemudian kita terbiasa dengan hal yang besar. Oke, iya, betul, betul. sekarang Ailman pengen tanya, ini mana il, mana al, dan bedanya apa? Kalau mana Ilman A, coba Ahilman tebak dulu. Lupa gitu. Kayaknya yang mana ya? Ini Kalau siapa? dari sini Iya. itu yang angkat tangan al kayaknya. Oh iya, iya betul, Iya, betul, Ustaz. Betul ya? Iya, sebulan bersama masa lupa, Ustaz. Iya benar. Jadi ini Al, sebelah kanan Ailman, sebelah kiri Il ya. Oke. Paling Iya. gampang ngebedainnya apa? Biar teman-teman juga langsung bisa nebak kok ini Il ini Al gitu. Kalau yang paling jelas itu yang paling gampang yang dohir ini telinga. Oh, emang Iya, telinganya beda? Il iya, tiga kalau atau yang Al? itu yang nih yang iya satu beda telinganya yang sebelah kanan tuh. Kan yang kiri begini, yang kanan begini. Uh, Jadi ada agak lancip. kayak kegencet waktu di dalam kandungan gitu. oh, jadi murun iya nya pak buru-buru reka luarna merennya. Jadi Karerin ah. harurin. Oh, jadi sama Al keinjak gitu ya. Oh iya. Tapi Oke. kalau pusing membedakan, set panggil aja Al gitu. Nanti langsung tahu yang mana yang Al, yang mana yang Il, panggil aja Al atau Il. Dan itu efektifnya. Kan kalau Oh dipanggil Al, gitu. yang nyamperinnya Al gitu. Iya. Tapi kan kalian tuh sekarang sudah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan kan? Iya, iya, Otomatis iya. orang manggilnya pasti il-al kan? Iya. Sekarang kan kalian kuliah kan? Il-al kuliah sekarang.
Iya, betul. Di mana sekarang kuliah itu kalau boleh tahu? Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Disitulah. Hmm, dulu kan waktu di Lampung pernah kita ngobrol kan, Ilhal mau Iya, kuliah kemana gitu. Nah iya. terus kenapa kok mutusin akhirnya di Bandung? Bukannya kita mau ke apa Mesir apa kemana waktu itu ngobrolnya dengan Ahilman? Jadi begini Ustaz. Kan sebenarnya memang kita pengen kuliah di luar negeri itu keinginan yang sangat mendalam kuliah di luar negeri ya. Namun kan berbeda nasihat dari para guru, kemudian para orang tua, kemudian hasil dari istikharah. Jadi intinya kita tahu apa yang kita inginkan, namun Allah tahu apa yang kita butuhkan. Hmm, Ya, jadi baik baik. pilihan terbaik dari Allah. Jadi sekarang pun kuliah satu kelas juga, satu jurusan juga. Satu jurusan cuman kelasnya beda karena uletan Oh, nafsunya kan dari itu dari abjad itu. Jadi A hmm, jauh kan kalau I itu oh, kelas, kalau A itu kebagiannya kelas A. alhamdulillah. Kalau Ahilman pas dengar berpisah bersyukur banget ini. Jadi kelasnya Dosen pisah. pusing. Iya, Dosennya pusing, terus juga mohon maaf ya, kan kalau sudah kuliah tuh mungkin nanti bakal banyak yang naksir gitu ya, akhwat gitu ya, iya, mungkin ini juga. iya. Eh, terus gimana nanti kalau nikah mau bareng juga nggak waktunya? Kayaknya malah tapi kalau mau hemat biaya seperti itu. Berarti mau cari yang kembar juga nggak calonnya? Kalau yang kembar belum ada rencana sih ya malam-malam. Iya, iya, iya. Oke, Ilal gini, tentu kan Ilal yang 2015 dengan Ilal yang sekarang pasti berbeda. Iya. Ilal kalau ngelihat TV atau ngelihat YouTube lah tampilan ceramah Ilal yang dulu sama sekarang beda atau gimana perasaannya? Iya, beda banget kan. Kalau Beda banget. dulu itu kan kita masih apa ya masih kecil gitu. Sekarang juga masih kecil sih ya. Tapi Ilal tuh Badan luar biasa loh. Ya walaupun sekarang udah lulus SMA, udah kuliah, tapi imutnya tuh nggak hilang-hilang. Gimana itu caranya, tipsnya ya? kalau imutnya udah tahu. Mungkin imutnya ketularan dari Ahilman. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Padahal Oke, kita baru ketemu beberapa kali ya. Apalagi kalau iya, sedikit iya. imutnya bertahan. Masya Allah. Iya, iya. Jadi teman-teman sekalian, Ilal sama Ahilman tuh pernah bareng di Aksi Asia waktu itu ya. Alhamdulillah Ilal juara satu, Ahilman sampai berapa ya? 7 waktu ya. Karena waktu itu alhamdulillah bisa pulang, kemudian harus ngejar khutbah Idul Fitri di Hong Kong waktu itu kalau tidak salah. Masya Jadi Allah. pas udah keluar teh langsung gitu. Terus kita pernah ke Lampung, pernah ceramah di 3 tempat kalau nggak salah ya Ilal ya. Di dua. Dan Ya, di eh 2 atau 3 ya? dua. Dua, dua, dua. Iya, iya. Jadinya dua, Di, jadinya dua. Tadinya mau tiga, jadinya dua. oh iya, 3 jadinya 2 ya. Jadi pertama di Majlis Al-Karim, kemudian di Ya, ini ya pesawaran. Kecamatan Pesawaran Ya, ya. di lapang Oh, di panggung di lapangan besar itu kan? sama bupati. Iya, Masya Allah sama Bupati ya. Oke, Ilal kalau boleh cerita, ada nggak kenangan yang pahit lah gitu ya? Ketika Ilal mulai berdakwah dulu, ketika audisi ya sampai kemudian awal-awal dakwah, pernah nggak ada hal yang pahit kemudian ya nyesek gitu di hati dengan proses yang Ilal dapatkan waktu itu? Ya kalau yang pahit sebenarnya ada banyak sih, namun salah satunya ketika awal kita masuk aksi Indosiar 2015. Nah, Hmm, ketika itu memang banyak yang sedang di antara anggota keluarga itu sedang sakit. Jadi Ilal ketika berangkat ke Jakarta, ibu sedang sakit, kakak sedang sakit juga. Harusnya kan kita semangat gitu berangkat tuh. Kemudian meminta doa kepada orang tua dengan leluasa, namun karena dengan kondisi mereka yang seperti itu, jadi ada sedikit beban dalam hmm, keberangkatan kita ke Jakarta. Namun hmm, ada motivasi dari guru juga, alhamdulillah semangat bangkit kembali. Dan setiap kita ikut aksi itu, memang nggak selalu ketika di ujian akhir semester. Jadi di samping tugas yang numpuk gitu kan,
kita juga harus memaksimalkan penampilan kita. Tapi alhamdulillah ya dimotivasi terus sama guru-guru di pondok, sama Ustaz Haji Muhammad Yashfi Fazani. Kita terus dimotivasi dan alhamdulillah tadinya kita nyangka bahwa ya kita ini akan gagal gitu kan. Karena mengejar dua target gitu kan, target di pondok, kemudian target di Indosiar di Jakarta. Tapi alhamdulillah setelah melalui proses yang luar biasa, alhamdulillah kita berhasil mencapai keduanya gitu. Padahal kita sudah berapa kali gitu kita menyangka bahwa akan gagal atau tidak maksimal, tapi kita menilai dari perkataan orang dan juga perkataan orang-orang terdekat ya khususnya bahwa alhamdulillah katanya berhasil. Nah, di situ kita selalu bertambah semangat alhamdulillah. Dan dalam perjalanan dakwah pun banyak sekali hal yang pahit. Misalnya di tengah jalan tuh di tol pernah ketika malam pulang dari Subang gitu. Ya Subang tiba-tiba ban meletus di tengah jalan tol. Namun alhamdulillah ketika itu kita sempat ke pinggir gitu dengan selamat. Namun tetap kaget ya. Kaget kemudian namanya tengah malam kan. Jadi kita harus ganti ban dan yang lain. Banyak dalam perjalanan dakwah hal-hal pahit sebagai ujian sebagaimana baginda Rasulullah SAW yang diuji ketika berdakwah. Ya, kita mah cuma setitik lah. Iya. Nah begini Ilal, terkait dengan kan Ahilman juga pernah dengar ya, kalau Ilal kan kemana-mana diantar sama ayah gitu ya, sama kakak juga kalau nggak salah kan. Nah, gimana tuh waktu itu? Apakah ya keluarga artinya punya kecukupan secara keuangan sehingga bisa mendukung dakwah Ilal, atau sebenarnya bagaimana kondisi yang ada gitu? Ya dicukup-cukupin. Karena apa ya? Jadi emang alhamdulillah keluarga juga saling membantu gitu. Ketika Ilal naik gitu istilahnya, ketika Ilal aksi itu, jadi bukan hanya Ilal yang berjuang, tapi keluarga semuanya berkorban gitu, berjuang dalam kesuksesan. Jadi tidak ada untung lebih itunya waktu dulu, tapi semuanya ikut berjuang gitu alhamdulillah. Membantu kita dalam material atau imaterialnya. Oke. Ilal kan selama ini mungkin yang kita lihat banyak orang yang suka gitu ya, banyak banget. Ya buktinya adalah ya juara gitu ya. Ya, tapi sebenarnya ada nggak sih yang nggak suka sama Ilal gitu? Misalnya teman di sekolah, atau enggak misalnya tetangga di rumah, atau yang ya dalam tanda kutip mencibir atau seperti apa gitu dengan keadaan Ilal dan keluarga terutama gitu. Oh iya, kalau yang nggak suka mah pasti ada, bahkan banyak, cuman tidak tahu jumlahnya ya, kita terus tidak terlalu dianggap, meskipun bahkan sekalipun orang-orang yang dekat dengan kita ada yang tadinya benci jadi suka, ada yang tadinya suka jadi benci ketika kita mencapai posisi ini gitu. Namun kita tidak terlalu menjadikan mereka sebagai beban gitu dalam hidup. Ya, kita tetap jadikan mereka sebagai nasihat juga. Kalau ada baiknya terhadap kita, menasihati Hilal gini. Kalau ada baiknya kita terima nasihatnya. Jadi bukan dijadikan musuh. Nanti kalau mereka tidak suka, kemudian kita jadikan musuh, peperangan tambah besar istilahnya. Kalau boleh tahu apa tuh? Maksudnya kata-katanya seperti apa atau kejadiannya seperti apa gitu? Ya, misalnya ada yang Hilal kan kadang tausiah misalnya ada betul. Nah, kemudian ada yang salah satunya ada yang ke messenger tuh datang, Kak Hilal katanya ngikutin Upin Ipin, padahal Upin Ipin itu kartun tidak baik, U sama I-nya itu ada konspirasi katanya. Begitu. Ada Oke, yang jadi secara tindakan juga, kan kalau itu secara lisannya. Ada yang secara tindakan juga gitu. Tapi kalau begitulah kita iya. tidak Betul. Kenapa Ahilman bertanya hal tersebut? Karena Ahilman tuh selalu percaya di setiap
kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang, Iya, pasti ada proses yang panjang yang barangkali dia pernah terjatuh dalam hidupnya gitu. Ya iya, barangkali dia pernah merasakan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang melukai hatinya, sehingga dia punya apa ya namanya, harapan yang besar untuk membalas rasa sakit yang pernah dia alami itu gitu. Dan iya. Ahilman yakin sekali bahwa siapapun itu pasti pernah mendapatkan hal tersebut gitu. Ya mungkin kalau boleh cerita, Ahilman termasuk orang yang mendapatkan hal tersebut. Saya waktu kecil termasuk yang ya seringkali disepelekan ya oleh teman-teman saya, termasuk yang seringkali dibully. Bahkan ya tetangga rumah pun juga tidak sedikit yang mengecilkan dan merendahkan kita. Satu kali saya masih ingat sekali tuh, saya dapat kesempatan beasiswa ke Amerika, kemudian ibunda saya pinjam uang ke tetangga gitu, karena tetangga yang di kampung itu yang punya uang tuh yang punya warung biasanya gitu. Sampai ketika itu ibu saya bukan malah mendapatkan pinjaman tapi malah mendapatkan cibiran. Sampai kata si tukang warung itu, Bu, kalau nggak punya duit mah nggak usah punya keinginan anak sekolah ke luar negeri lah. Can sekolah dia nggak nyusahkan kamu nanti sekolah gitu. Dan Hmm. kata-kata itu masih Ahilman rekam sampai hari ini gitu. Sampai saya masih saya apa namanya simpen hari ini, dan hari ini ketika kita melakukan sesuatu itu termotivasi dengan apa yang pernah kita dapatkan di waktu dulu gitu. Makanya Itu eh, jadi katapel kalau ya. eh, Tapi justru jadi katapel ya, Ustaz. Bagi antum itu. betul. Makanya ada istilah, ketika kamu dibanting, siap-siap terpelanting. Ketika Ya, kamu pernah terjatuh, tidak penting seberapa sakit jatuhmu, tapi yang paling penting adalah seberapa hebat kamu bisa bangkit dari iya, jatuh itu gitu. iya, betul. Dan Ahilman yakin sekali Ilaal pasti mungkin ya di masa kecil atau di keluarga atau dalam kondisi dakwah waktu itu pernah merasakan hal-hal yang seperti itu gitu. Iya, pasti. Yang ya, dan sampai sekarang mengantarkan Ilal menjadi salah satu ustadz muda lah. Kalau kata ustadz tuh, kalau aksi di Indosiar nggak ada Ilal tuh kayak ada yang kurang aja gitu. Karena memang ikonnya adalah Ilal gitu. Nah sekarang begini, Ailman kan dulu pernah sama Ilal 1 bulan lebih lah di Iya, Indosiar. Kita iya, pernah di hotel bareng kan. iya. Dan nggak tahu kenapa Ahilman pernah ngintip-ngintip Ilal tuh kayak punya amalan gitu. Tapi walau alam ya, Ahilman nggak tahu gitu. Yang barangkali itu memudahkan Ilal dalam setiap urusan. Kalau boleh di-sharing ke teman-teman yang di sini, Ilal punya amalan apa sih sehingga ia menghadirkan banyak kemudahan gitu dalam hidup, dalam dakwah dan segala macam. Kalau berbicara amalan, ada salah satu amalan itu yang insya Allah bisa melancarkan urusan kita, bahkan sehari-hari kita insya Allah. Yaitu membaca Al-Quran setelah subuh. Jadi sebelum Hmm, kita melihat handphone, buka handphone, nonton TV atau apapun, setelah subuh itu buka mushaf lalu baca Al-Quran. Betapa indahnya seorang hamba yang mengawali harinya dengan membuka mushaf lalu membacanya. Imannya meningkat, jiwanya lebih jernih, hatinya lebih tenang, kemudian positif thinkingnya itu lebih meningkat sehingga memulai hari dengan yang baik, melanjutkan hari, menjalani hari insya Allah dengan penuh kebaikan. Jangankan membaca hmm, Al-Quran itu, jangankan di dunia, bahkan di akhirat aja bisa mendapat syafaat. Kalau Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi Muslim. hmm. Akhirnya, Itu salah satunya. iya, Jadi tidak ada yang dilakukan setelah sholat subuh kecuali baca Al-Quran. ya, jadi diutamakan dulu baca Al-Quran, setelah itu baru boleh sarapan atau yang lainnya. Hmm. Dan Ilal sampai saat ini masih melakukan hal itu tersebut ya. Alhamdulillah. Jadi Nah, prinsip hidup, Ustaz. eh, itu dua-duanya Il dan Al atau Al saja, kan tadi yang jawab Al, Il belum jawab nih. Ya sama aja, Ustaz. Cuman kadang beda yang dibaca aja. Iya. Hmm. Cuman kadang Iya, beda iya, yang iya. ya gitu. Oke. Apalagi selain itu? Ya selain baca Quran setelah sholat subuh. Ya kalau Yang Ilal tuh ngerasa bahwa kayaknya di sini nih titik Allah ngasih kemudahan ke saya tuh dari sini gitu. ya itu titik terbesarnya di doa orang tua, Ustaz. Doa orang Hmm. tua dan guru. Jadi kalau doa kita bersatu,
maka kekuatannya itu akan lebih besar. Tiba ke Allah insya Allah itu istilahnya lebih cepat, sinyalnya itu lebih gede gitu. Itu doa orang Hmm. guru-guru kami kalau ada urusan apapun, urusan besar atau ada suatu masalah pasti minta doa ke orang tua dan guru, juga kadang langsung kita nelpon ke guru minta nasihatnya gitu. Hmm. Oke, kan kalau sekarang orang tua, Ahilman yakin ya orang tua Ilal tuh sangat bangga dengan Ilal, ya, Ya, insya Allah gitu, dengan segala prestasi yang ada. Ilal pernah nggak satu waktu mengecewakan orang tua gitu? Pernah nggak? Ilal ngerasa bahwa orang tua tuh kecewa nih gara-gara saya gitu, pernah nggak? pernah. Kalau kalau itu yang namanya seorang anak ya, Ustaz. Jadi ada saja yang mengecewakan orang tua gitu. Dari hal yang sepele sampai hal yang lebih besar gitu. Misalnya disuruh ini harusnya begini, malah salah kan. Lalu terjadi kesalahan yang merugikan misalnya. Itu merusak barang atau apapun itu pernah. Hmm. Atau pernah pernah nggak dimarahin misalnya sama orang tua ya layaknya anak-anak yang lain gitu kan, so Ahilman juga pernah pernah juga kena marah dari orang tua. Ilal pernah nggak? Iya, pernah dimarahi. Bukan Apa bukan tuh pernah sih, waktu itu? beberapa kali bahkan. Ya, jangan Apa tuh waktu itu kejadiannya? misalnya kejadiannya harusnya kan kita bangun lebih lebih subuh. Nah, namun yang namanya manusia ada khilafnya, Ustaz, ada telat. Jadi kan tidak berjamaah. Nah, kalau tidak berjamaah tuh kadang terbiarkan begitu saja. Soalnya kan orang tua baca Al-Quran, jadi lupa dibangunkan gitu. Jadi Hmm, agak kesiangan. Nah, akhirnya itu kan dimarahi sama orang tua. Di iya situ iya iya. Iya, jadi artinya juga Ilal ya seperti anak-anak yang lain gitu ya. iya 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 Ya, iya aja. iya sama. Jadi artinya ketika di panggung, ketika di TV, ya kita melihatnya sesuatu yang oh insya Allah gitu ya, sempurna gitu ya. Iya. Idaman banget gitu ya. Ya, padahal pada hari-harinya juga sama dengan kita-kita juga Iya, gitu ya. iya. Hmm. Oke, Banyak Ilal kesalahan. kan kalau lihat ceramah Ilal tuh kan pasti daya hafalnya tuh sangat tinggi banget gitu. Tidak Iya. mudah untuk menghafal setiap part-partnya gitu. Apa sih tipsnya agar hafalan kita terjaga kalau boleh tahu? Ada beberapa tips yang Ustaz untuk hafalan Hmm. supaya terjaga. Nah, salah satunya ketika kita menghafal itu menghadap kiblat, Hmm. menghadap kiblat. Karena di sana ada kekuatan besar, kekuatan antara kita dengan orang-orang yang sedang tawaf di Ka'bah. Bahkan meja belajar Hilal itu ada gambar Ka'bahnya. Oke. Menghadap kiblat, Mm-mm. ya kemudian tentunya dalam keadaan wudhu terjaga, berdoa, juga diakhirinya dengan doa. Dan selain itu ada beberapa hal yang dilakukan dalam sehari-hari, misalnya untuk menjaga hafalan. Hmm. Salah satunya makan kurma, minum susu, Hmm. kemudian bersiwak. Jadi itu untuk menstimulus otaknya. Hmm. Iya 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 iya. Jadi memang ada tips-tips teknisnya ya. Iya, Oke. Sekarang Ahilman tanya, Il pernah marah nggak sama Al atau Al pernah marah nggak sama Il? pernah, pernah. Apa tuh? Apa tuh waktu itu kejadiannya? Kalau Kan misalkan, kalau kita kan ngelihatnya tuh kompak, kompak gitu, kayaknya kayaknya nggak pernah iya, berantem gitu. Gimana tuh? Pernah nggak waktu itu? kalau misalkan, iya, Al nanti tugas, misalkan, Il udah beres, nah itu pasti Il merasa paling pahlawan. Langsung negur Al gitu. Nah, karena Terus? misalnya kan di perpustakaan tuh, istilahnya kuncinya perpustakaan di sini tuh kita. Namun yang Mm-mm. lebih sering beresin Al gitu, beresin bukunya, tempatnya. Nah, kalau Il kadang udah ngambil buku itu gak ditutup pintunya, sehingga kadang gak suka kalau ada cicak masuk. Dia suka motorin buku kan gitu. Nah, udah berapa kali ditegur kan masih biasa, istilahnya berdegong. Masih biasa ditegur. Kedua kalinya terus akhirnya kan kalau terus-terusan ditegur
agak berhasil mancing emosi kita, akhirnya kita marah juga gitu. Al, al marahin iya gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, ya kan tentu dua-duanya pasti pinter lah gitu ya. Tapi Amin. kalau boleh jujur, sebenarnya yang agak sedikit Lola tuh siapa gitu? Yang Iya, ter- Ila tuh Al. iya. Jadi kalau waktu kecil yang agak kelihatan pinter tuh iya. Kalau udah gede yang agak kelihatan pinter tuh soalnya kalau Keli- referensinya kita lihat, kelihatan referensinya kelihatan dulu waktu pinter atau SD, pinter? Heeh. ya Kelihatan pinter atau pinter beneran? kelihatan kelihatan dulu lah. Kelihatan pinter. Kelihatan dulu aja. Jadi Terus gimana waktu gimana? referensinya itu kan waktu SD kelas 1 il ranking 1, kelas 2 A ranking 2-nya. Kelas 1 il ranking 1, kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 3 SD itu il yang ranking 1, A yang ranking 2-nya. Tapi waktu dari kelas 4 sampai kelas 5, kelas 5 dulu sampai kelas 5, A ranking 1, il ranking 2. Nah, pas kelas 6 itu ranking 2, ranking 1 dua-duanya. Alhamdulillah. Oh, Tapi alhamdulillah. Tapi pas masuk pesantren itu langsung ngegejeli kak. Il itu langsung ngegejeli. Jadi oh jadi, agak apa ya il dulu pas dia il dulu masih il dulu waktu kelas 1 il dulu yang naik gitu. Nah pas kelas 2 langsung ngegejeli gitu langsung al ke atas, il terperosok ke bawah gitu sih ininya tuh prestasi dalam belajarnya gitu dari referensi ranking sampai Kenapa wisuda bisa juga ya. Ya, kenapa bisa wisuda begitu ya? memberikan predikatnya. Ya, jadi kenapa bisa begitu ya? Ya kemungkinan karena persaingan. Karena yang namanya walaupun kembar kan Ustaz, tapi pasti ada perbedaannya. Salah satunya mungkin di otak juga. Dan yang namanya kembar itu kan tidak selalu sama. Yang satu geraknya ke kanan sama ngedip sama. Tapi ada perbedaan. Iya, 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 iya. Jadi sekarang setelah dewasa, Ya, menurut Ilal yang IQ-nya agak lumayan tuh Al gitu ya. ya karena lebih rajin juga bacanya. Ya, mungkin bukan Oh, lebih pintar ya, tapi dalam usahanya itu dalam usahanya lebih oh, lebih keras gitu kan, baca bukunya lebih banyak dan lebih sering kalau setiap harinya. Kalau iya nutup lemari enggak. Nutup lemari aja nggak ditutup-tutup gitu. Lemari iya, iya, bukunya. iya. Oke, gini Ilal, kita ini kan sebagai manusia pasti nggak mau dibandingin, ya kan? Dan nggak senang pasti dibandingin, apapun itu gitu. Eh, tapi kan Ilal pasti kondisinya senantiasa dibandingin karena kembar, Iya. ya kan? Iya. Gimana cara mengantisipasi perasaan hati untuk tetap tegar gitu walaupun dibandingin? Dan barangkali kan dibandingin tuh bisa bisa urusan fisiknya, bisa pinternya, Iya. bisa prestasinya. Gimana tuh? Nah, ketika kita dibandingkan Ustaz, ada dua sikap. Ketika misalnya Al dibandingkan dengan suatu keburukan, otomatis dia Mm-mm. dengan yang lebih baik dari Al gitu. Nah, ketika Al yang Mm-mm. lebih buruk, maka ketika itu harus menerima, justru merasa bangga karena bukan bangga tidak membenarkan diri ya, bangga tapi dirinya dengan membenarkan diri. Nah, kenapa bangga? Kita tuh benar-benar merasa rendah, merasa manusia. Jadi terasa sekali kita itu hina di hadapan Allah, hanya seorang makhluk yang banyak dosa gitu. Nah, ketika kita dalam posisi dipuji, maka ketika itu kita juga harus sabar, tidak takabur. Hmm. Pernah nggak Ilal sama ya misalnya Ilal gitu ya nggak saling sapa, kesel gitu. Jadi Nggak kalau 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 ngambek satu sama lain tuh butuh berapa lama maksimal? Pernah nggak? tergantung mood. Bisa marah 1 detik, 1 detik kemudian nyapa lagi. Misalnya kalau yang nanya, buku di mana? Langsung nanya lagi. Oh gitu. Jadi kalau ada kebutuhan juga itu menjadi pembantu gitu lah. Mm-mm. Jadi Tapi membantu. pernah nggak ngalamin maksudnya lama banget gitu. Maksudnya keselnya lama gitu. Enggak kalau sampai berhari-hari ya alhamdulillah ya paling lama misalnya sejam gitu. Oh, sejam pernah ya? Ya karena kan
paling masuk kamar, keluar kamar, dia lagi gitu. Keluar kamar. Iya, 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 iya. Iya, menarik gitu menyimak yang apa ya, menyimak kehidupan yang kembar itu kan menarik gitu ya. Iya. Apalagi kembarnya dengan prestasi yang Masya Allah Allah anugerahkan kepada Ilal hari ini gitu ya. Ahilman justru ingin apa ya, ingin mengupasnya hal-hal keseharian di antara kalian berdua gitu. Yang mungkin banyak orang tidak tahu itu gitu ya. Iya. Nah, kalau hobi, kalau kesukaan, Ilal sama itu sama dua-duanya atau kecenderungannya beda-beda? Ada yang sama, ada yang beda juga. Secara garis besar sama ya, suka yang alat-alat ketangkasan misalnya. Namun ada Mm-mm. perbedaan gitu. Dalam olahraga misalnya Al itu suka futsal sama teman-temannya, kalau Il sukanya badminton sama bapak-bapak. Iya, 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 iya. Nah, kan kalau bicara yang serius mungkin ya sering gitu ya, ceramah, latihan berdua gitu. Iya, iya. Il sama Al pernah nggak curhat tentang sesuatu yang ada di hati gitu? Oh iya. Jadi Il cerita ke Al cerita ke Il tentang apa gitu. Iya. Oh misalnya apa ya, kalau Pernah. Contoh sering misalnya gini kan, kan sekarang misalnya tidak mungkin ada. tidak terlalu masalah yang mendalam gitu. Kalau masalah yang mendalam, walaupun kembar, kadang kita lebih baik menyimpannya. Jadi masalah-masalah yang sepele Ustaz. Jadi kayak Oh, dia sambil minta bantuan dan sarannya juga gitu. Kalau masalah oh, mendalam, kita menyimpannya saja gitu. Contohnya masalah mendalam itu masalah jodoh, karena kita ngobrolnya misalnya sama Allah aja. kan sekarang gini, kan kalau orang mau nge-DM ke Ilal pasti dibaca dua-duanya dong. Karena kan Instagramnya dua-duanya, Ya, oh iya, berdua. ya kan? Iya. Nah, tapi kan barangkali ada nomor WhatsApp pribadi gitu ya. Ya, Jadi, masing-masing kalau Ahilman sangat yakin bahwa Ilal makin dewasa, makin juga mungkin punya perasaan dan segala macam. Pasti kan beda gitu, keduanya pasti beda gitu. Pernah nggak cerita di antara satu sama lain tentang hal itu gitu? Misalnya, tahu nggak ada yang ini, atau Al, tahu nggak ada yang gini. Apalagi sekarang kuliah, kelasnya beda. Kemudian mungkin waktunya juga beda. Gimana tuh cara menyikapinya? kalau itu mah belum pernah sih ya. Kalau masalah itu mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya belum apa Alham- namanya? Kita belum pernah ini ngobrolin iya sama A gitu, A sama iya. Belum pernah Ya, ya? ya langsung ke Allah aja. Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, karena ya ke depan kan ya alhamdulillah sih. Ya aksi itu kan aksi Indosiarnya udah menang. Aksi Asianya udah menang. Aksi di rumah aja udah menang. Alhamdulillah. Eh, kalau boleh tahu apa rencana Ilal ke depan? Untuk rencana ke depan pastinya kita ingin menceklis daftar-daftar yang ada di buku kita, Ustaz. Jadi kita punya suatu Hmm. buku, di sana amanat dari guru, tuliskan keinginan kita, cita-cita kita. Alhamdulillah satu persatu itu di checklist. Nah kita akan usahakan itu. Mungkin salah satu daftarnya adalah kuliah di luar negeri. Itu impian kita, Mm-mm. Ustaz. Jadi insya Allah kita akan usahakan rencana kita kuliah di luar negeri untuk terwujud nanti. Masya Allah. Jadi ya menarik ya, kita Ahilman sangat yakin gitu bahwa walaupun Ilal nggak kuliah ke luar negeri, tapi percayalah bahwa tadi benar kata Ilal, kita punya kemauan, tapi Allah pun juga punya kemauan, gitu ya. Ya, Eh, iya betul. iya, iya betul betul ya. Kita mau, tapi Allah juga punya punya kemauan dan Kita punya kadang kita rencana gitu. kita Allah punya juga punya rencana, rencana. Dan rencana Allah Allah juga punya baik. rencana. Dan rencana Allah selalu rencana yang paling baik dan hasil yang paling Ya, baik gitu. betul. Nahnu bitakhir wallahu bitaktir. Tugas Hmm. kita hanya ikhtiar, pada akhirnya Allah yang menentukan. Iya Kadang betul. sesuatu yang kita anggap baik di mata Allah itu buruk. Hmm. Sesuatu yang kita anggap buruk padahal di mata Allah itu baik gitu kan. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahuinya sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Begitu ya? Iya betul Ustaz. Masya Allah. Dan ya alhamdulillah hari ini rasanya Ahilman juga bangga gitu ya melihat sepak terjang dakwah Ilal. Mudah-mudahan nanti bisa mau ke Bogor karena Iya, Ahilman banyak majelis di Bogor gitu ya. iya, Karena Insya Ilal Allah. belum sempet kan, kita mau ajak ke Bogor tapi belum sempet juga kan sama Iya, Ahilman gitu. Belum sempet iya. juga. Oke Ilal,
kalau boleh nih sedikit, karena kayaknya netizen teman-teman Ila lovers nih kangen banget pengen denger ceramah Ilal. Boleh ya? Ya, Ada solawatnya, plus ada ceramahnya, plus ada lucunya. Biasalah kayak ceramah gitu. Ya, coba. ya. Akhirnya juga kangen banget pengen lihat langsung di layar seperti ini. Jadi singkat ya Ustaz. Ya, jangan singkat-singkat banget dong. 3 menit atau 4 menit. 5 menit lah, kayak di Ya, aksi. 5 menit ya. Ya, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukru lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Dalam Quran surat Fussilat ayat 40 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah apa yang kamu kehendaki, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-haya atau malu di dalam kitab At-Ta'rifat disebutkan al-haya'u huwa inqibadun nafsi min syai'in wa tarkuhu hadran 'anil lawm. Malu adalah meninggalkan sesuatu, menahan diri dari sesuatu karena berwaspada terhadap celaan yang ada padanya. Nah, dilihat dari sumbernya, malu itu terbagi menjadi dua. Satu, malu nafsani, yaitu malu bawaan lahir yang ada pada setiap diri manusia normal. Seperti badan bau bekatu, rambut amburadul, terasa muka harus didempul, ketahuan lagi ngupil, baju dekil, muka kusam kayak kerikil, nilai ujian 0, tes gendong jebol, resleting celana 0. Selain akal, yang membedakan malu itu, yang membedakan manusia dan binatang adalah malu. Dan malu yang kedua yaitu malu imani. Malu yang terpancar dari keimanan. Orang yang punya iman pasti punya malu. Semakin besar iman, semakin besar rasa malu. Malu untuk melakukan maksiat dan malu jika meninggalkan kewajiban. Hilangnya rasa malu dari diri seseorang sungguh berbahaya. Karena ia akan bertindak seperti binatang. Mungkin di antara pemirsa live IG, ada yang pernah melihat ayam bercinta di pinggir jalan. Walau ditertawakan, dilihat oleh banyak orang, tapi ayam tidak malu, terus bercinta. Nah, itulah binatang. Tidak punya malu, berbuat apapun dimanapun sesukanya tanpa merasa malu. Syekh Mustafa As-Sibai dalam karyanya Hakada Alamatil Hayat berkata, Idza hammat nafsuka bil ma'siyah, fadzakirha billah. Fa idza lam tarji' fadzakirha bi akhlaqir rijal. Fa idza lam tarji' fadzakirha bil fadihati idza 'alima biha an-nas. Fa idza lam tarji' fa'lam annaka tilka sa'ah inqalabta ila al-hayawan. Jika diri Anda ingin melakukan maksiat, maka hendaknya ia segera ingatkan akan Allah. Apabila belum surut, ingatkan ia dengan akhlak orang-orang soleh. Apabila belum surut, ingatkan ia bahwa perbuatan itu bisa mempermalukannya di hadapan masyarakat. Apabila belum surut, maka ketahuilah bahwa Anda ketika itu telah berubah menjadi binatang karena hilangnya malu. Na'udzubillahi min dzalik. Selama rasa malu masih ada pada diri seseorang, akan sangat mendatangkan banyak kebaikan dan menjauhkan kita dari banyak keburukan. Abu Tamam dalam syairnya berkata, Ya'ishul mar'u mastahya bi khairin wa yabqal 'umudu ma baqiyal liha. Hidup seseorang akan baik selama memiliki rasa malu. Dan batang pohon akan tetap segar selama ada kulitnya. Fala wallahi ma fil 'aishi khairun walad dunya idza dhahabal hayat. Maka demi Allah, tiada arti kebaikan dalam hidup dan tiada arti dunia bila malu telah sirna. Kalau mau bohong, mau nyolong, mau nipu engkong, mau menghina orang ngomong, mau berlagak sombong, mau jual sepi gelonggong, mau godain cewek kinclong, mau balapan motor bodong, mau pakai baju keliat bokong, mau pacaran di tempat kosong. Ingatkan diri sambil ngomong, malu dong. Dirinya dirahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita malu melakukan maksiat dan malu meninggalkan kewajiban. Malu-malu dong, malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Malu-malu, malu-malu dong,
bolos ngaji malah nongkrong, kok sholatnya bolong-bolong. Yeah. Wallahu a'lam ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Memang apa ya, ketagihan terus gitu, pengen dengerin lagi dan Masya Allah. Oke, Ilal terakhir. Kan pasti banyak yang termotivasi ingin seperti Ilal. Ya, Ya, ingin tampil di aksi, ya mungkin Alhamdulillah kita juga pernah merasakan ada di situ gitu ya. Dan hari ini kita sedang berkiprah dengan medan dakwah masing-masing gitu ya. Apa tips Ilal nih untuk teman-teman agar punya prestasi yang ya walaupun tidak sama dengan Ilal tapi mereka punya keinginan untuk berprestasi? Apa nasihatnya? untuk meraih prestasi tentunya kita harus ada semangat dan motivasi. Nah, hadirkan dulu niat, motivasi, tekad yang kuat dan semangat, hadirkan, kumpulkan. Kemudian iringi dengan usaha dan doa, tentunya juga doa dari orang tua dan para guru. Dan juga kita manfaatkan dengan sebaik mungkin masa muda. Buat teman-teman, ketika kita masa muda, banyak yang membiarkannya berlalu begitu saja. Namun banyak yang ketika sudah masuk ke masa tua, menyesali masa muda yang sudah berlalu. Dan kita manfaatkan masa muda kita dengan mengupgrade skill, meningkatkan skill terus, selain ilmu juga karena untuk dakwah itu di zaman sekarang ya, selain tuntunan harus ada tontonannya juga karena manusia di zaman sekarang kan berbeda gitu. Jadi kita mengupgrade skill, meningkatkan kemampuan-kemampuan kita yang ada, terus dimanfaatkan sampai meningkat dan kita cari kesempatan, kita ambil kesempatan berharga dalam momen-momen tertentu seperti ketika di bulan Ramadan kan ada aksi. Nah, kita langsung kejar kesempatan seperti itu, kita ambil dan kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan supaya kita bisa meraih prestasi penghargaan, awali dengan menghargai diri sendiri. Hargai diri sendiri, apa hak kita terhadap Allah, hak Allah terhadap kita, kemudian kepada orang tua dan yang lainnya. Itu hargai dulu diri sendiri. Insya Allah dengan menghargai diri sendiri, kita akan lebih mengenal diri kita, kemudian lebih mengenal makna hidup, prestasi insya Allah akan berdatangan. Baik. Masya Allah, malam ini Ahilman banyak dapat inspirasi dari Ilal gitu ya. Dan Alhamdulillah. Ahilman juga yakin bahwa teman-teman yang ikut live, mendengarkan, menyimak malam ini juga banyak insight yang bisa didapatkan. Setidaknya kalau boleh kita review sedikit, pertama, setiap orang tuh pasti pernah punya cerita dalam hidupnya. Iya, betul. Dan jangan pernah disesali semua skenario cerita yang pernah Allah hadirkan dalam kehidupan kita hari ini, karena kita nggak pernah tahu apa yang sedang Allah rencanakan untuk kita di waktu yang akan datang. Iya, Kalau Ilal ditanya apakah menyangka ada di posisi sekarang atau tidak, Ahilman yakin Ilal nggak pernah menyangka ini semua gitu. iya betul. Iya kan? Iya, Nggak pernah kebayang ya jadi juara aksi, kemudian bisa ceramah keliling Indonesia. Udah semua belum daerah Indonesia didatangi sama Ilal kalau boleh tahu? belum Kak. Iya belum, belum. Aceh belum. Iya. Yang belum Sumatera, Aceh ya. Aceh, Jawa Timur, Terus Jawa Papua Timur udah apa? Papua udah. Papua Papua udah Papua. belum Papua Papua. belum. Ya baik. Jadi nggak pernah menyangka kalau kemudian ya namanya sekarang dirinya ya dikenal banyak orang. Jadi artinya bahwa apapun yang sedang Allah hadirkan pada kita saat ini, percayalah kalau kita menjalaninya dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik, maka Allah akan siapkan skenario terbaik dalam kehidupan kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dalam menyikapi takdir dalam hidup ini, teruslah untuk berhusnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena saat kita berhusnuzon kepada Allah, kita akan merasa tenang. Ya, tadi Ilal sampaikan bahwa Ilal punya rencana A, tapi Allah juga punya rencana B. Dan ingatlah bahwa rencana Allah pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Iya, Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan sesuatu harus punya amalan-amalan ya yang khusus. Kalau bahasa Ahilman kira-kira begini, kalau teman-teman ingin dispesialkan oleh Allah,
maka spesialkan Allah, berikan yang istimewa dalam kehidupan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ilal, terima kasih banyak untuk malam ini. Sudah 15 detik tersisa ya. Teman-teman ikutin challenge-nya, buat kata-kata terbaiknya, kemudian upload di story-nya, tag Ahilman Fauzi dan juga tag Ilal Aksi. Barakallahu fikum, terima kasih.